Shalom saudara-saudaraku sekalian. Selamat pagi. Kembali oleh kasih karunia, kebaikan kemurahan Tuhan, lewat perpanjangan umur, kekuatan kesehatan, Tuhan limpahkan bagi kita. Kita mempersiapkan diri dalam ibadah kita pagi hari ini. Mari saudaraku sekalian, kita bangkit berdiri, kita nyanyikan sebuah lagu, Sejak Kau Hadir dalam Hidupku. Sejak Kau hadir dalam hidupku, ku rasa semua berbeda. Walaupun langit terkadang kelabu, namun ku tahu Engkau bersamaku. Kau sungguh berharga bagi diriku. Tak ingin ku jauh darimu. Biarlah tanganku genggammu erat, bawaku dalam rencanamu. Kau Allah, sumber kekuatanku. Kau Allah, sumber pengharapanku. Selamanya bukan hidup dalammu, rancanganmu sempurna bagiku. Kau Allah, sumber kekuatanku. Kau Allah, sumber pengharapanku. Selamanya bukan hidup dalammu, rancanganmu sempurna bagiku. Musik lembut. Saudaraku sekalian, sejak kita mendengar firman Tuhan, firman yang dengan kekuatannya sudah mengerjakan banyak hal dalam kehidupan kita. Sejak Roh Kudus sesuai dengan janji Bapa dicurahkan buat kita dan menjamah setiap kehidupan kita sebagai umat Tuhan, yang lama yang baru. Kita dalam perjalanan hidup ini, kita boleh merasa ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Ada satu keubahan terjadi sejak Dia hadir dalam hidup kita. Walaupun dalam perjalanan hidup kita menghadapi banyak hal, bagaikan langit begitu suram kelabu, menghadapi badai gelombang angin yang luar biasa, menghadapi masalah, problema, wabah, penyakit apapun. Kita tahu Roh Kudus Immanuel, Dia senantiasa menyertai memelihara kita. Mari kita nyanyikan kembali lagi, Sejak Kau hadir dalam hidup, ku rasa semua berbeda. Haleluya.
Sejak Kau hadir dalam hidupku, ku rasa semua berbeda. Walaupun langit terkadang kelabu, namun ku tahu Engkau bersamaku. Kau sungguh berharga bagi diriku, tak ingin ku jauh darimu. Biarlah tanganku menggenggammu erat, bawa aku dalam rencanamu. Kau Allah, sumber kekuatanku. Kau Allah, sumber pengharapanku. Selamanya ku kan hidup dalam-Mu, rancangan-Mu sempurna bagiku. Kau Allah, Kau Allah, sumber kekuatanku. Kau Allah, sumber pengharapanku. Selamanya ku kan hidup dalam-Mu, rancangan-Mu sempurna bagiku. Sekali lagi, Kau Allah, Kau Allah, amin, sumber kekuatanku. Kau Allah, sumber pengharapanku. Selamanya ku kan hidup dalam-Mu, rancangan-Mu sempurna bagiku. Hanya sidang Tuhan yang nyanyikan lagu ini. Haleluya. Begitu besar kenyataan pribadi-Mu yang senantiasa berkarya, mengerjakan banyak hal dalam hidup kami. Kami mengakui Tuhan, tidak ada sesuatu dalam hidup kami yang berharga di hadapan-Mu. Kami menyadari keadaan manusia kami masih banyak ditandai dengan kekurangan, kelemahan dan kesalahan dosa. Tapi Engkau tidak pernah jauh meninggalkan kami. Engkau senantiasa datang kepada kami. Dalam hadir-Mu, Engkau menyatakan firman-Mu kepada kami. Begitu besar kenyataan kasih-Mu kepada kami. Engkau mempunyai satu tujuan dalam hidup kami. Engkau mengerjakan rancangan-rancangan yang indah buat kami ke depan. Haleluya, haleluya. Walaupun kami menghadapi kondisi dunia sekarang ini, di mana-mana manusia menjerit, takut, khawatir dengan wabah COVID-19 ini. Tetapi Engkau senantiasa datang kepada kami lewat firman-Mu yang senantiasa memberi kekuatan dan pengharapan kepada kami. Ajarlah kami. Hanya kepada Engkau kami ada rasa hormat dan takut, Tuhan. Sebab Engkaulah sumber kehidupan kami.
Terima kasih Tuhan. Kalau kami ada sampai hari ini, kami boleh melayani Engkau. Kami semua boleh beribadah. Kami semua boleh mendengar firman-Mu. Kami semua boleh menyanyikan, mengagungkan Engkau lewat nyanyian pujian kami. Kalau kami semua boleh menyembah Engkau. Tuhan, Engkau sungguh begitu nyata dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih semuanya. Kerjakanlah lebih lanjut. Ajarlah kami mengerti apa yang menjadi rancangan-Mu atas kehidupan kami ini. Supaya kami senantiasa mempersiapkan hidup kami menanti kedatangan-Mu yang sungguh-sungguh tidak lama lagi Tuhan. Apa yang Engkau nubuatkan dalam firman-Mu satu persatu menjadi kenyataan. Haleluya, Engkau mulai menggenapkannya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jadikanlah kami pelaku firman yang sudah dan senantiasa kami dengar dan kami terima dari Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami tahu dalam kami beribadah ada satu pribadi penuh roh-roh yang bukan daripada Tuhan. Kuasa setan iblis, dunia, daging, dan senantiasa mau mengganggu kami. Kami bersatu hati Tuhan, dimanapun kami berada, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau kuasa setan iblis dan pergi dari kehidupan kami. Darah Yesus menghancurkan semuanya. Supaya apa yang kami kerjakan Tuhan, dalam kami membuka mulut kami, menyanyi, mengagungkan Engkau, sumber dari hati kami yang boleh mengalami satu kesukaan untuk memuji Engkau. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Siapkan kami semua di mana-mana umat-Mu. Kami membesarkan nama-Mu. Kami mulaikan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku sekalian, kita akan nyanyikan sebuah lagu Tiada yang Mustahil. Ku datang padamu dengan syukurku. Padamu dengan syukurku. Haleluya. Dalam hatimu ku menyembah, haleluya, ku menyembahmu di kelemahanku, di kemenanganku, janjimu, kuatkan langkahmu, kuatkan langkahku di kesukaanku, di sukacitaku. Bapa, Kau setia bersamaku. Tiada yang mustahil bagi. Haleluya. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, Kau kekuatan di hidupku. Haleluya. Di hidupku tiada yang sukar, yang sukar bagimu. Yesus, Kau jawaban hidup. Yesus, Kau jawaban hidup. Tiada yang mustahil.
Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, kau kekuatan hidupku, tiada yang sukar bagimu. Yesus, kau jawaban hidupku. Ku datang padamu dengan syukur dan padamu dengan syukurku dalam hadirat-Mu. Ku menyembah-Mu, menyembah-Mu di kelemahanku. Kelemahanku, kemenanganku, janji-Mu kuatkan langkahku. Di kesukaran, di sukacitaku, Bapa, kau setia bersamaku. Dan mustahil bagiku. Yesus, kau kekuatan hidupku, tiada yang sukar bagimu. Yesus, kau jawaban hidupku, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, kau kekuatan hidupku, tiada yang sukar bagimu. Yesus, kau jawaban hidupku, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, kau kekuatan di hidupku, tiada yang sukar bagimu. Yesus, kau jawaban hidupku, tiada mustahil, lembut, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, kau kekuatan hidupku. Amin. Haleluya, haleluya. Sekali lagi, musik. Inilah kehidupan kami. Kami menyadari keadaan kami. Kami merasa begitu kecil menghadapi kenyataan apa yang sedang terjadi. Padahal Engkau besar, yang sanggup mengatasi
apapun yang kami sebagai umat-Mu hadapi. Sebab firman-Mu sudah berkata, Engkau lebih besar dari apa yang kami hadapi. Bagimu tidak ada yang mustahil. Engkau sanggup menolong kami. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah. Sebab firman-Mu lah yang menjadi kekuatan dan pengharapan kami ke depan. Dalam kami melangkahkan kaki kami. Mengikuti jejak-Mu. Walaupun itu tidak mudah. Sebab kenyataannya seringkali kami naik turun dalam kami mengiringi Engkau. Panas dingin. Kiranya Engkau lewat firman-Mu yang menolong kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan. Nyatakanlah sesuatu kepada kami. Kami buka hati kami. Kami buka seluruh hidup kami untuk menampung berita firman-Mu. Engkau lihat dimanapun kami, umat-Mu berada, di rumah-Mu di tempat ini, dengan sekelompok kecil pemain musik imam-imam, mereka yang ada di rumah masing-masing di luar kota, di dalam kota Pontianak, hamba serahkan semua ke dalam tangan. Jamalah kami, supaya setiap firman yang kami dengar, firman inilah Tuhan yang akan mengubahkan semua, supaya kami mengerti hidup ini dari Engkau kembali kepada Engkau dan semuanya untuk Engkau. Terima kasih Bapa. Urapi hamba-Mu, urapi kami semuanya. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari saudaraku sekalian semua, siapkan diri kita baik-baik. Siapkan Alkitab-Mu. Kita dengar bersama-sama firman Tuhan. Kita simak bersama, renungkan bersama. Sesudah ibadah nanti Anda bergumul kembali. Apa yang sudah kita dengar, Roh Kudus yang akan membukakan lebih jauh dan lebih lanjut. Supaya kita mengerti rencana, rancangan apa yang Tuhan kerjakan bagi kita. Jangan kita hidup tanpa rancangan Tuhan, tanpa penyertaan Tuhan. Sebab hanya kegagalan yang terjadi. Sebab firman Tuhan berkata, bukan oleh gagak, bukan oleh kuatku, tetapi oleh karena Roh kita boleh melangkahkan hidup kita, kaki kita dalam ibadah pelayanan, dan sampai Tuhan datang kali yang kedua, kita boleh tetap setia, teguh, tidak tergoyahkan, tidak tergoncangkan oleh apapun yang akan datang menghantam gereja Tuhan. Sungguh saudaraku sekalian, kalau kita melihat kenyataan,
goncangan yang hebat, yang melebihi apa yang kita alami selama berapa bulan terakhir ini, COVID-19. Goncangan yang akan datang lebih hebat lagi. Siapkan diri kita dengan baik. Jangan sampai kita lemah dan jatuh. Jangan sampai kita tidak didapati taat, setia, dan dengar-dengar. Mari saudaraku, kita dengarkan ini firman. Kepada gereja Tuhan, kepada kita sebagai umatnya, dimanapun kita berada sekarang ini, Tuhan berikan dua perkara, dua hal yang sangat besar, yang sangat penting untuk dijalankan di dalam dunia ini, di mana kita masih hidup. Tuhan berikan dua ini. Dua hal ini sangat luar biasa. Yaitu yang pertama, firman Tuhan. Dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat 17, di sana dikatakan, firman-Mu adalah kebenaran. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Kuduskan, sucikan mereka dalam kebenaran. Kalau Anda perhatikan Alkitab, ada tanda titik, ada tanda koma. Kita harus mengerti. Sucikan umatmu yang hidup sekarang ini dengan kebenaran. Sebab firman-Mu adalah kebenaran. Setiap kali kita mendengar firman, firman itu yang menyucikan hidup kita. Setiap kali kita membaca firman, firman itu yang menguduskan kita. Haleluya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang Tuhan berikan kepada kita gerejanya, umatnya, itulah Roh Kudus. Haleluya. Roh Kudus. Di dalam suratan 1 Yohanes pasal 5 ayat 6b. Ya, 1 Yohanes pasal yang kelima ayat 6b. Di sana ditulis, Roh Kudus itu kebenaran. Jadi firman Tuhan dan Roh Kudus yang adalah kebenaran. Itu yang Tuhan berikan kepada kita, gerejanya, umatnya sekarang ini. Dua hal yang sangat penting buat kita. Firman Tuhan yang bekerja seperti pedang yang lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, yang menusuk amat dalam. Ya, itu Ibrani pasal 4 ayat 12, di sana ditulisnya. Firman Tuhan itu bagaikan pedang yang sangat tajam. Kalau firman Tuhan yang kita dengar, yang setiap kali kita baca, itu tidak bagaikan pedang yang tajam, bagaikan pedang bermata dua yang menusuk amat dalam, baik di dalam baik di luar, itu mengerjakan banyak hal. Maka firman yang kita dengar itu sia-sia nanti. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, firman itu dia itu mengajar, mendidik, menasehati, menegur. Supaya kita menjadi umat yang hidup di hari-hari akhir ini dengan kondisi dunia, kejahatan yang begitu luar biasa, yang Wahyu pasal 22 berkata akan mencapai puncak kejahatan itu nanti
kecemaran yang akan merusak baik suci Allah ini, tubuh Kristus ini. Kecemaran ini, kenajisan ini juga akan mencapai puncaknya. Kita menghadapi ini. Kalau firman Tuhan tidak bagaikan pedang, kita akan dilindas. Bukan waktunya lagi. Ya, firman Tuhan berkata, sebagai umat Tuhan, jangan kita hanya minum air susu yang ringan, yang tidak memiliki bobot. Tapi justru di hari-hari akhir ini, kita harus bisa menikmati makanan yang keras, makanan yang dikunyah. Yang akan menghasilkan sesuatu yang kuat dalam hidup kita ini. Dan firman Tuhan ini yang akan bekerja lebih lanjut dalam kehidupan kita. Dalam Mazmur 25 ayat yang kelima, ya, 25 ayat yang kelima, ya. Coba Anda buka Mazmur 25 ayat 5. Di sana dikatakan, beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku, ya Tuhan. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Jadi, jalannya Tuhan kita harus dikasih tahu. Tuhan harus menunjukkan. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu, ayat yang kelima. Pimpinlah aku, bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu. Dan ajarlah aku. Ya, di sini kita, firman itu mengajar kita. Namanya mengajar. Jadi ada satu didikan. Namanya mengajar. Di dalamnya itu mengandung apa? Ada teguran. Yang salah ditegur. Untuk diperbaiki. Supaya jangan terus bertahan pada kesalahan yang sama. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Hanya Tuhan dengan firman ini yang menyelamatkan kita. Ya. Engkau ku nantikan sepanjang hari. Ya, sepanjang hari ini kita senantiasa bergumul dengan ini firman. Kebenaran. Firman-Mu ini kebenaran. Yang menyelamatkan kita. Saudaraku sekalian, ini harus menjadi satu kenyataan. Ya. Seperti Mazmur 86, ya. Mazmur 86 ayat 11. Mazmur 86 ayat 11. Anda sudah buka semua? Di sana dikatakan, tunjukkanlah kepadaku
Jalan-Mu ya Tuhan, tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan. Ini seruan Daud secara pribadi kepada, tunjukkan jalan-Mu kepadaku Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Kalau Engkau tidak menunjukkan, kalau Engkau tidak membukakan, kalau Engkau tidak menyatakan jalan-Mu, bagaimana aku bisa hidup menurut, melakukan kebenaran? Melakukan kebenaran, hidup di dalam kebenaran, di dalam firman, di dalam Roh Kudus. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Haleluya. Saudara, kebenaran firman Tuhan yang akan bekerja di hari-hari akhir ini. Bagaimana gereja Tuhan? Bagaimana umat Allah yang adalah bait suci Allah ini bisa mencapai kekudusan setaraf dengan Dia yang adalah kudus? Sebab Dia berkata, hendaklah kamu kudus sebab aku kudus. Bagaimana kita mencapai tahap yang lebih tinggi dari kekudusan ini? Itulah kesempurnaan. Firman Tuhan juga berkata, hendaklah engkau sempurna sebab aku sempurna. Nah, dimulai dengan ini. Firman yang menguduskan, menyucikan, terus menerus dalam kehidupan ini. Kita dikuduskan. Setiap kali firman datang, hidup kita dikoreksi. Apa yang ada tersembunyi, tersimpan dalam kehidupan kita yang di dalam. Firman ini bagaikan pedang yang menusuk amat dalam itu, mengorek keluar apa yang sudah menempel lama menjadi kerak-kerak ini, sudah berwarna hitam karat. Firman ini yang pakaikan pedang ini menusuk dan mengorek, melepaskan apa yang tersembunyi, yang melekat dalam kehidupan kita bagian dalam. Kita tidak sanggup melakukan, firman Tuhan sanggup melakukan. Itu sebabnya tadi kita menyanyi, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ia dapat mengerjakannya. Satu perkara, kalau ia mau mengerjakan ini, relakanlah hati untuk dia mengerjakan. Kalau kita tidak mau, sehebat apapun itu firman, sebab firman itu pribadinya, sehebat apapun Tuhan ada di hadapan kita. Kalau kita nggak mau dia untuk dia mengorek, menguduskan hidup ini, semua tak berarti. Kembali kepada kita. Mau nggak engkau untuk dibaharui? Mau nggak engkau untuk dipulihkan? Yesus berkata, baju yang lama, hidup yang lama, yang sudah rombeng itu, sobek sana sobek sini karena dosa, perbuatan dosa, dibuang, diganti yang baru dari Tuhan, dibuang dan diganti. Kalau kita ingat Adam waktu diciptakan bersama Hawa, mereka punya pakaian kemuliaan. Karena dosa yang diperbuat mereka, tidak taat kepada perintah firman, makan buah yang dilarang, pakaian kemuliaan ini akhirnya hilang.
Mereka melihat ketelanjangan. Setiap kali kita melihat keadaan kita, oh ini keadaan saya. Kita juga melihat keadaan orang lain, oh begini. Dan kita menghakimi orang lain. Untuk menolong Adam Hawa yang telanjang ini, Tuhan membawa pakaian yang baru. Kulit domba yang disembelih, darah tercurah di Taman Eden, pakaian yang ada tanda darah ini, tangan Tuhan sendiri yang mengerjakan pakaian ini, Tuhan sendiri yang menyediakan, Tuhan sendiri yang membawakan kepada Adam Hawa. Dan Tuhan sendiri yang memakaikan kepada Adam dan Hawa. Adam Hawa tidak pakai sendiri pakaian yang baru itu. Tuhan sendiri yang memakaikannya. Di sana yang lama berlalu, yang baru sudah hadir. Firman Tuhan berkata, ciptaan yang lama sudah hancur, biarkan lewat. Itu masa lalu. Ciptaan yang baru sekarang yang di depan, masa depan, sampai dia datang. Ini hidup yang baru, ciptaan baru. Ini yang ada harganya. Sebab ciptaan yang baru itu dikerjakan oleh firman, itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Firman yang mengerjakan terus bagian dalam, Roh Kudus yang menuntun, yang membuka jalan. Ini yang harus dikerjakan. Dua perkara ini Tuhan sediakan buat kita semua. Saudara, hidup kita tidak lepas dari firman. Ya. Kita sering mendengar dalam Mazmur 119 ayat 160 ya. Mazmur 119 ayat 160. Di sana dikatakan, dasar firman-Mu ialah kebenaran. Kebenaran. Dasar firman-Mu adalah kebenaran. Dan Yesus sendiri berkata dalam Matius pasal 6 ayat 33 ya. Matius pasal 6 ayat 33. Ya, kalau Anda buka, Anda lihat di sana. Injil Matius pasal 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah. Ayo, kita cari kerajaan Allah. Cari dulu. Namanya mencari. Berarti kita harus bangun dari keadaan yang tidur, dari keadaan yang duduk. Kita harus bangkit. Sudah bangun, sudah bangkit, apalagi kita harus berjalan. Nah, kita harus mencari. Mencari itu ada satu tekad, berjuang, bergumul, berdoa untuk mencapai, menggapai, mendapatkan kerajaan Allah. Carilah dahulu kerajaan Allah. Cari dulu. Sesudah itu dan kebenarannya. Nah, jadi yang pertama, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kita cari. Maka semuanya itu
akan ditambahkan kepadamu. Apa yang akan ditambahkan? Kalau kita lihat ayat di atasnya, ayat 32 bagian B, di sana dikatakan ayat 32 bagian B, akan tetapi Bapakmu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa yang ditambahkan? Banyak hal. Hal-hal yang bersifat rohani yang kita butuhkan. Hal-hal yang bersifat hidup untuk mencapai hal yang kekal. Kalau dalam Roma pasal 14, nah, di sana dituliskan kerajaan Allah itu bukanlah soal makanan, minuman, bukan soal hal-hal yang jasmani. Tetapi satu, kerajaan Allah itu satu, soal kebenaran. Firman Allah itu kebenaran. Roh Kudus itu kebenaran. Ini yang pertama. Ini yang kita cari. Firman dan Roh Kudus. Kiranya kita semua sudah setiap kali ibadah, walaupun online apapun, kita mendengar firman dan Roh Kudus. Ayo kita berdoa, kita bergumul, Tuhan penuhkanku dengan Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus, firman itu tidak ada kekuatan. Kita hanya mendengar, kita hanya membaca, kita hanya melihat, dan kita hanya mengkritik. Tapi kalau ada Roh Kudus, berbeda. Firman itu menjadi kenyataan beda. Soal kebenaran, soal damai sejahtera, itu yang kedua. Apapun yang kita hadapi dunia sekarang ini, dengan kondisi begitu sukar, sulit, pergumulan hidup sulit, hidup sehari-hari itu sulit. Firman Tuhan berkata, damai sejahtera rohku. Ini kerajaan Allah, ada damai. Kita menghadapi, tapi ada damai. Damai itu menimbulkan apa? Pengharapan. Ada pengharapan, ada kekuatan. Kalau ada kekuatan, yang ketiga ini, sukacita oleh Roh Kudus. Ada sukacita. Haleluya. Mari saudara, ini saatnya kita mencari. Ayo carilah. Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah. Cari. Bukan waktunya kita mencari apa yang ada di dunia ini. Masa depan kita ada di sini. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya itu akan ditambahkan. Apa? Apa yang kita butuhkan. Apa yang kita cita-citakan. Masa depan kita, hidup kita, nikah kita, keluarga kita, pekerjaan kita. Semua ditambahkan buat kamu. Mari saudara. Ini yang harus kita gumulkan. Ya, ini yang harus kita perjuangkan. Roh Kudus, roh perjuangan. Ya. Roh Kudus selalu menyatakan perkara-perkara yang gelap. Perkara-perkara yang tidak seharusnya kita kerjakan. Jangan. Ini tidak berkenan. Oh iya, Roh Kudus ingatkan kita. Mari saudara, dua hal ini Tuhan berikan kepada kita, gerejanya, umatnya yang dikasihinya.
yang dimilikinya, yang hidup zaman sekarang dan ke depan ini. Untuk mencapai rencana Tuhan. Dia sebagai kepala. Ia sebagai mempelai pria surga. Ia senantiasa memperhatikan keadaan tubuhnya. Kalau dia kepala, dia memperhatikan tubuhnya. Itu sebabnya Yesus berkata, kepala itu mencari tempat untuk dia diletakkan. Dia mencari tubuh. Tubuh yang bagaimana? Tubuh yang ada firman Tuhan yang memerdekakan kita. Firman Tuhan berkata, kebenaran firman ini akan memerdekakan hidupmu. Nah, itu yang dicari. Hidup yang berkenan, kudus, dan taat, setia dengan dengaran. Kepala itu atas tubuh. Dia sedang mencari. Dia terus mencari. Apakah dia mendapatkan? Baik suci Allah ini. Ia letakkan kepalanya. Ayo kita pikirkan ini. Kalau ini adalah bagian tubuhnya. Kepala ini yang memelihara. Anda dengar, Anda lihat. Kalau kita tubuh ini, kalau hidup ini adalah tubuhnya, entah bagian apa, tangan, jari, apa, ya. Kalau kepala ini, dia ke kanan, tubuh ini ke kanan. Dia kalau ke kiri, kita ikut ke kiri. Dia kalau berjalan, kita ikut tubuh ini berjalan. Ini perintah semua. Banyak kali yang terjadi sekarang ini, tubuh ini berjalan tanpa kepala. Itulah Kristus. Mempelai pria surga yang memperhatikan mempelai wanitanya. Kepala ini berjalan sendiri. Melakukan menurut maunya sendiri. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, tangan ini atau kaki ini, apakah ia dapat berkata, aku tidak termasuk tubuh? Bahkan firman Tuhan berkata, mata yang melihat, telinga yang mendengar. Apakah bukan bagian milik daripada tubuh? Jadi semua ada kaitannya. Apa yang mata lihat di kepala ini? Datang perintah, tangan ini bergerak untuk mengerjakan. Itulah kehidupan kita, tubuh Kristus. Saudara, ini semua dia sebagai kepala, dia yang memimpin gerejanya. Ya, dia sebagai penebus, penyelamat, dan pemelihara. Penebus, penyelamat, dan yang memelihara. Itu Tuhan. Haleluya. Saudara, mari. Kristus adalah terang kebenaran itu sendiri. Kristus
adalah terang kebenaran itu sendiri. Jika kita tinggal di dalam Dia itu siapa? Di dalam terang kebenaran itu, dan kita menyimpan firman-Nya, perkataannya. Firman-Nya yang adalah kebenaran, berarti kita ada di dalam kebenaran, dan kebenaran itu yang ada di dalam kita, yang akan memerdekakan kita, melepaskan kita dari segala ikatan belenggu-belenggu yang mengikat, yang merantai kita ini. Supaya kita bebas melakukan ini kebenaran firman. Haleluya. Kebenaran itu harus berjalan bersama dengan kemurahan. Kalau kita hanya melakukan kebenaran saja, ya, tanpa kemurahan, maka itu hanya bersifat apa? Mematikan. Banyak orang, wah, firman-Nya luar biasa. Ortodoks mengeluarkan kata-kata firman itu hanya untuk menusuk dan mematikan, bukan membangkitkan, bukan menggairahkan. Kalau kita cuma kemurahan tanpa kebenaran, susah, lemah kita itu. Itu sebabnya kebenaran, kemurahan harus digabung. Ini kebenaran nih, ini kemurahan, ayo bergabung jadi satu. Ini, satu kekuatan, bagaikan batu karang yang kokoh, yang tidak akan dipengaruhi oleh tipu daya iblis, dunia daging. Ada kebenaran, ada kemurahan. Haleluya. Itu sebabnya mari saudara, Anda dengar baik-baik. Sedikit lagi saya mau mengakhiri. Tuhan hanya memberikan satu jalan buat kehidupan kita yang ada sekarang ini, ya. Saya ulang baik-baik. Anda dengar baik-baik. Saya ulang lagi pelan-pelan. Tuhan hanya memberi satu jalan buat kehidupan kita semua, dimanapun kita berada sekarang ini. Kita yang bagaimana? Kita yang mau dikuduskan, yang mau disucikan. Kita yang mau. Namanya kita yang mau, berarti ada yang tidak mau. Kehidupan kita yang mau disucikan. Yang bagaimana? Harus mengikuti jejak Kristus di dalam tanda meterai, mati, bangkit bersama dengan Kristus. Mati, bangkit bersama dengan Kristus. Jadi kita ini harus mengikuti jejak ini. Yesus berkata dalam Injil Yohanes pasal 15 itu, kalau aku dibenci, dengar ya, kamu akan dibenci. Dunia membenci aku, dia juga akan membenci kamu. Sebab dia lebih dulu membenci aku. Dan dia akan membenci kamu. Mengapa dunia membenci Yesus dan membenci gerejanya? Sebab mereka tidak mengenal
kebenaran. Kalau mereka menganiaya aku, kamu juga akan dianiaya. Nggak usah heran kalau hidup kita di dunia ini, kita berbuat kebenaran, kita dianiaya, kita dihujat. Nggak apa-apa, kita ikut jejak tanda mati, dan dia bangkit, kita ikut bangkit. Jejak bangkit. Waktu ia bangkit, ia datang kepada murid-murid. Tunggu janji Bapa. Sesudah engkau dapat kuasa dari Roh Kudus, pergilah, beritakanlah Injil. Ayo, nyatakan keselamatan Kristus. Mulai dari Yerusalem, mulai dari keluarga. Keluar, dan akhir ujung bumi. Semua artinya tidak seorang pun yang pernah hidup, semua akan mendengar ini berita firman. Haleluya. Ini tugas buat kita. Jangan hidup hanya untuk diri. Ayo, beritakan kemurahan Tuhan. Sebab ini kita diberi kesempatan untuk menyaksikan Injil. Ada tanda mati depan. Mungkin waktu kita bersaksi kita ditolak, kita diejek, kita diusir, tidak apa-apa, itu tanda kematian. Tapi suatu saat kita akan mendengar Roh Kudus menjamah hati mereka. Haleluya. Mari saudara, kita akan melihat ya 1 Petrus pasal 2. Saya mau mengakhiri ya. 1 Petrus pasal yang kedua. Mari kita buka semua. 1 Petrus pasal yang kedua, ayat 19, ayat 21. Haleluya. 1 Petrus pasal 2 ayat 21. Mari saya minta juri bacakan ayat ini. Baca saja, baca. Ayo. Ya. Ayo kita dengar pembacaan ini. 1 Petrus pasal 2 ayat 21. Anda buka semua, mari. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Nah, sebab untuk itulah kamu dipanggil. Untuk itu kamu dipanggil. Terus? Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu. Nah, Kristus sudah menderita buat kamu. Untuk kita dipanggil untuk mati. Dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Nah, sudah meninggalkan teladan bagimu. Sudah telah meninggalkan satu contoh buat kita yang hidup sekarang ini. Ini contoh. Supaya kita apa? Kita mengikuti jejaknya. Ia sudah menderita untuk kamu. Nih, kita ikut jejaknya. Kita juga akan menderita. Coba ayat 19 sampai ayat 20 coba. Ayat 19, 1 Petrus pasal 2. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Nah,
Kalau kita sadar ini kehendak Allah, kita menderita karena Kristus. Ini bukan maunya kita. Ya, seperti rasul-rasul ya, menginjil, menyatakan kebenaran, keselamatan Kristus bagi semua manusia, dan mereka harus menderita dan mati. Ini kasih karunia. Sadar akan kehendak Allah, menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Ayat 20. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik, Nah, jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita. Nah, kamu berbuat baik, tapi kamu harus menderita terus. Maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Nah, ini adalah kasih karunia. Kita berbuat baik, toh kita diejek, ditolak, diapakan? Nggak apa-apa, ini kasih karunia. Nah, ayat 21 dikatakan, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan contoh bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Jadi kalau kita sebagai umat Tuhan, ayo ikut jejaknya. Menyangkal diri, memikul salib, mengikut dia. Menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut dia. Jadi jejaknya ini, tiap kali kita ikut jejaknya ini, Anda dengar ada tanda darah. Setiap tapak kakinya itu, kita ikut jejaknya ini, ada tanda darah, sengsara, penderitaan. Anda membaca firman, hidupku kok begitu, Tuhan, banyak kekurangan, kesalahan, dosa. Saya mau ikut jejak Tuhan, saya mau hidupkan kesucian. Nah, di sana ikut jejaknya, ada tanda darah. Sengsara bagi daging, sengsara bagi kehendak, sengsara bagi banyak keinginan manusia kita ini. Sengsara. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Coba 2 Timotius 1 ayat 2 Timotius 1 ayat 9. 2 Timotius. Ya, 2 Timotius pasal 1 ayat 9, coba. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Dia yang menyelamatkan kita. Dia sudah mati untuk kita, dan sekarang ia memanggil kita dengan panggilan yang suci. Kalau kita sekarang dari dunia gelap dulu, sekarang kita ada di dalam karya ketebusannya. Kita beribadah, kita boleh melayani dia. Dengar baik-baik, kita sudah dipanggil dengan panggilan yang suci. Kita dipanggil dengan panggilan yang suci. Terus, bukan berdasarkan perbuatan kita, bukan karena kita banyak berbuat baik, berbuat amal, bukan. Terus, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Ya, kita sudah dipanggil
sudah ditetapkan, dipilih sebelum dunia dijadikan. Mari saudara, rencana Tuhan begitu nyata, indah bagi kita yang hidup. Dia ingin kita hidup kudus. Kudus hanya untuk Dia, sebab Dia itu kudus. Dia tidak ingin seorang pun binasa. Biarlah firman ini menyadarkan kita kembali. Tuhan kita, Tuhan yang memperhatikan kita. Amin. Tuhan yang mengasihi kita. Ia sudah memanggil kita dengan panggilan suci. Ingat, dulu Ia memanggil kita. Kita datang kepada Dia dan kita menyadari waktu itu. Bagaimana keadaan kita sekarang? Sesudah sekian tahun, sekian lama kita beribadah, kita melayani. Masih ingat panggilan pertama Tuhan kepada kita? Sampai hari ini pun Dia masih memanggil kita. Untuk apa? Untuk menyadarkan kita kembali. Hanya Dia satu-satunya yang memanggil kita. Haleluya. Dia yang kudus. Supaya kita hidup di dalam kekudusan. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk nanti kita masuk dalam perjamuan suci. Ya. Haleluya. Mari musik. Mari saudara, kita sudah mendengar firman. Roh Kudus memeteraikan semuanya dalam hidup kita. Tidak ada datang kepada Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri. Anda yang di rumah dimanapun, siapkan diri kita. Ya, ada yang di rumah ada mempersiapkan perjamuan suci. Nanti kita akan makan minum bersama-sama. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersyukur dan berseru. Ku datang Tuhan, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersyukur dan berseru. Kudus, kudus, kudus Allah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan,
Saudaraku sekalian, Dia sudah memanggil kita dengan panggilan kudus. Dia rindu, Dia ingin umatnya yang dikasihinya, umat pilihannya sendiri, milik kepunyaannya sendiri, hidup di dalam kesucian kekudusan Allah untuk satu saat sesuai rencananya mencapai kesempurnaan. Tanpa kudus tidak ada kesempurnaan. Dunia tidak membawa kita ke dalam kesucian Allah. Tidak. Mari kita nyanyikan semua. Datang Tuhan. Datang Tuhan dalam hadirat, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembahmu. Ku tersyukur dan berseru, kudus. Angkatkan tanganmu. Haleluya. Kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Mari kita angkatkan kedua tangan kita, saudara-saudara. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kudus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kudus, kudus. Kudus, kuduslah. Kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah ya Rabb ya Tuhan, ya Allah ya Rabb. Haleluya. Engkau memanggil kami dengan panggilan yang kudus, sebab Engkau pribadi yang kudus, supaya hidup kami kudus, menyembah Engkau yang kudus, lembut. Haleluya. Haleluya, haleluya. Begitu ajaib kenyataan panggilan-Mu atas hidup kami. Kami mengakui hidup kami masih jauh dari kenyataan yang kudus. Banyak kali mata kami memandang dunia ini dengan segala keadaan. Hati perasaan kami banyak kali terpengaruh oleh keadaan dunia ini. Telinga kami seringkali mendengar berita-berita dunia yang tidak membawa kesucian dalam hidup kami. Mulut kami seringkali, bahkan setiap kali mengeluarkan kata-kata yang tidak kudus di hadapan-Mu. Haleluya.
Dan hidup ini banyak kali terpengaruh dengan situasi kondisi dunia sekarang. Tuhan, ampunilah kami. Ampuni kami segala kesalahan dosa kami. Sucikan kami kembali Tuhan. Haleluya, haleluya. Ampuni kami. Kami menyadari keadaan kami. Kami mau bangkit kembali. Hidup di dalam sesuai dengan panggilan suci Tuhan. Walaupun kami menyadari kami tidak mampu, tapi Engkau mampu Tuhan melakukan banyak hal untuk kami. Bukti nyata Engkau sudah memanggil kami dengan panggilan suci Tuhan. Dan Engkau akan mengerjakan lebih lanjut panggilan-Mu ini Tuhan. Menyertai menuntun kami Tuhan. Mengarungi dunia yang penuh dengan kejahatan dan kecemaran ini. Kiranya Engkau senantiasa menolong kami. Di hadapan kami ada tubuh dan darah-Mu. Layakkan kami Tuhan. Engkau sudah ampuni kami. Layakkan kami untuk bersekutu, makan minum tubuh dan darah-Mu. Haleluya. Supaya bukan kutuk yang kami terima, tetapi berkat yang kami terima. Berkat kesucian ini ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami sambut tubuh dan darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari perjamuan suci ya. Saudaraku yang di rumah, Anda sudah mengambil tubuh dan darah? Mari kita bangkit berdiri. Kita angkatkan tubuh Tuhan lebih tinggi dari atas kepala kita. Taruh tangan Tuhan di dada kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Haleluya. Mari kita ambil dan kita makan bersama-sama dengan percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, makanlah. Angkatkan tangan Tuhan lebih tinggi dari atas kepala kita. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku. Haleluya. Darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Haleluya. Satu tetes sudah cukup. Dosa kita diampuni. Ini lebih dari satu. Mari kita minum bersama-sama dengan percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minumlah. Haleluya. Kuduslah Tuhan. Mari kita angkatkan kedua tangan kita. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya Rama.
Engkau sudah mengorbankan seluruh hidupmu hanya untuk kami, manusia kami. Engkau yang kudus dari surga datang, mengambil semua kekurangan, kesalahan, kelemahan, setiap dosa kami. Engkau pikul, Engkau tanggung semuanya, Engkau ambil semuanya. Haleluya, sebab Engkau mengasihi kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh begitu besar kenyataan kasih-Mu kepada kami. Engkau sudah memilih kami. Engkau sudah menetapkan kami. Sebelum dunia dijadikan, Engkau sudah punya rencana yang indah untuk kami. Pada saat waktu yang tepat, sekarang inilah, di akhir zaman ini kami ada. Engkau datang dengan panggilan suci-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh luar biasa Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Nyatakan selalu firman-Mu kepada kami. Hanya kepada firman-Mu lah kami ada kemampuan, pengharapan kami ke depan. Hanya firman-Mu lah yang sanggup mengerjakan banyak hal dalam kehidupan kami. Apa yang kami tidak mampu, firman-Mu memampukan semuanya. Sebab bagimu tidak ada yang mustahil. Engkau yang suci, Engkau yang sempurna, Engkau datang kepada kami yang tidak suci, tidak sempurna, supaya kami menjadi kudus. Satu saat kami boleh menjadi sempurna, sama seperti Engkau sempurna, menjadi milik-Mu selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua firman yang kami dengar ini dalam tangan. Meteraikan tubuh dan darah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk saudaraku sekalian. Kita akan terus berdoa sampai Tuhan betul-betul membuka pintu kemurahan, kita bisa beribadah kembali di rumah Tuhan. Haleluya. Siapkan diri kita baik-baik. Renungkan ini firman. Ya. Masa depan kita Tuhan mengatur. Hidup kita Tuhan yang mengaturnya. Haleluya. Mari saudara, bagi Anda yang rindu mempersembahkan persembahan untuk pekerjaan Tuhan, nanti Anda bisa kirim lewat apa yang Anda lihat nanti tampilan sesudah ibadah ini, ya, atas nama bendahara kita Lina Vivi Merina. Anda kirim lewat BCA nanti, ya. Haleluya. Berdoalah biar firman ini akan senantiasa terbuka bagi kita semua. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Haleluya. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Haleluya. Murahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu
bawa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari itu. Tuhan, hamba serahkan kembali ibadah-ibadah selanjutnya ke depan dalam tangan. Biarlah Engkau sendiri lewat kemurahan-Mu membuka pintu untuk kami dapat kembali beribadah di dalam rumah. Kami semua rindu untuk memuji, membesarkan Engkau, mendengarkan firman lewat persekutuan perjamuan suci yang akan kami nikmati dalam rumah. Waktu yang tepat, yang terbaik, Tuhan berikan kepada kami semua. Hamba-Mu menyerahkan kembali seluruh sidang Tuhan, imam-imam dimanapun semua berada yang digembalakan gereja ini, juga yang di luar yang mendengarkan ini firman, hamba serahkan semua ke dalam tangan. Ulurkan tangan-Mu, Engkau sendiri memeluk kami semuanya. Tidak seorang pun ada di luar pelukan-Mu Tuhan. Haleluya. Sebab tangan-Mu lah tangan yang penuh dengan kasih, tangan yang penuh dengan berkat, tangan yang penuh dengan kuasa yang akan menyertai kami. Buah nikah keluarga, orang tua yang sudah berusia lanjut semuanya. Semua Engkau sendiri yang memeliharakan. Engkau sendiri yang akan menyediakan apa yang kami butuhkan dalam hidup kami. Sebab Bapa tahu apa yang kami butuhkan dalam hidup ini. Dan Engkau sendiri memberkatinya. Nikah kami, anak-anak kami, keluarga kami, bahkan pekerjaan usaha apapun yang umat-Mu kerjakan. Rumah tangga kami, rumah Allah, baik yang di Pontianak maupun yang di Sekedong, Tuhan memberkatinya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami akan pulang dalam Tuhan menyertai memelihara kami. Jaga lindungi kami sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang Engkau di mana senantiasa menyatakan kebaikan dan kemurahan-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami akhiri ibadah kami dengan hati penuh rasa ucapan syukur terima kasih. Sebab Engkau sangat baik dan terlalu baik untuk kami. Terima kasih Bapa. Kami akhiri ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati kita semua.